Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Puji Astuti dari Prodi Sistem Informasi, NIM 302191030. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas individu mata kuliah Sistem Operasi. Jadi ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, perbandingan sistem operasi open source dan closed source berdasarkan hasil praktikum yang Anda lakukan. Nomor 2, contoh pengoperasian SO dengan command line atau teks. Ada 3 poin di sini, ada file command, install aplikasi, dan yang terakhir, browsing dengan menggunakan CLI. Kemudian nomor 3, which operating system should you choose for your next PC and why? Kita bedah satu persatu. Nomor 1 di sini, perbandingan sistem operasi open source dan closed source berdasarkan hasil praktikum yang Anda lakukan. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai perbedaan dari hasil praktikum yang telah saya lakukan dengan teman-teman, di sini saya mau menjabarkan terlebih dahulu pengertian dari masing-masing. Apa itu open source dan apa itu closed source. Open source adalah perangkat lunak software yang dimana kode programnya bersifat terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar bisa untuk dipelajari, diubah maupun dikembangkan lebih lanjut, serta disebarluaskan dan boleh bahkan untuk memperbaiki bug atau kesalahan pada program tersebut. Jadi open source ini sifatnya itu free, tapi free di sini bukan mengacu pada gratis atau biayanya, tapi free di sini tuh mengacu pada kebebasan pengguna untuk memodifikasi, mempelajari maupun mengembangkan dan yang lain-lain. Berkebalikan, kalau closed source itu perangkat lunak yang sumber kodenya atau source kodenya itu tidak bisa digunakan secara bebas karena didistribusikan berdasarkan perjanjian lisensi untuk perizinan pengguna, sehingga kita tidak dapat menyalin, memodifikasi maupun menghapus bagian kode tanpa mendapatkan konsekuensi. Ini perbandingan saat praktikum yang telah saya lakukan. Jadi kalau open source menurut saya di sini tuh kelebihannya itu bebas untuk digunakan. Untuk yang kelemahannya atau kekurangannya, user interface tuh rumit bagi pengguna yang awam seperti saya, karena mungkin belum terbiasa. Kemudian untuk yang closed source, kelebihannya itu lebih mudah gitu loh untuk digunakan. Dan tapi ada kekurangannya juga, yaitu adanya lisensi yang mengharuskan pengguna menyediakan dana dan harga lisensi itu lumayan mahal sekali. Langsung masuk ke pertanyaan kedua. Di sini pertanyaan yang kedua, contoh pengoperasian SO dengan command line atau teks. Kita di sini fokus pada poin yang pertama, yaitu file command. Di sini saya ingin membuat file dengan command touch, menyalin atau mengcopy file dengan command cp, dan mengganti ataupun memindahkan file dengan command mv. Kita masuk ke dalam Ubuntu-nya atau Linux-nya. Nah, ini saya sudah membuka terminalnya. Jadi nanti yang belum membuka terminal, tinggal membukanya bisa menggunakan Ctrl Alt T atau juga bisa melakukan di pencarian. Seperti itu, kita kembali ke terminalnya. Yang pertama, misal kita kan tadi mau membuat file command, yaitu membuat file. Sehingga langkah pertama gitu yang harus kita lakukan, kita tuh mencari tahu gitu loh posisi kita sekarang tuh di mana gitu. Kita ketik aja command pid. Nah, kita itu sekarang ada di home.
posisinya itu ada di home. Terus kita pengen nyari tahu gitu loh, isi di dalam home itu ada apa aja. Nah, ketikkan komen ls sehingga ini yang ada di dalam home, ada restore, download, fitur, dan lain-lain. Nah, misalkan tadi ingin membuat file. Nah, di sini saya mau membuat file pada dokumen gitu, di dokumen gitu. Ya udah, kita ketikkan aja cd di sini untuk masuk direktorinya. Terus nama yang ingin kita masukkan itu dokumen. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam dokumennya. Terus kita mulai aja membuat file. Membuat file di sini kita pakai perintah touch, kemudian nama filenya. Misal di sini nama filenya so.txt. Kita lihat. Jadi ini di dokumen itu ada file ini, ada kuliah, pembelajaran, sistem operasi, SO yang kita tambahkan barusan, dan ada tugas. Kita sudah membuat file. Kemudian langkah kedua di sini saya ingin mengcopy atau menggandakan si file SO ini dengan cara ketikkan komen cp kemudian nama file yang ingin kita gandakan. Di sini bisa mengganti dengan nama file yang baru ataupun tetap juga nggak apa-apa. Kita lihat. Jadi di sini ada SO1, itu penggandaan dari si SO ini. Kemudian lanjut di sini saya ingin mengganti atau merename nama file. Misal di sini saya ingin merename nama, kita ketikkan komen dulu, komen mv, kemudian tugas dan txt. Jadi spasi. Jadi ini tuh nama file yang lama. Kemudian kita spasi. Kemudian ketikkan nama file yang baru. Misal di sini diganti namanya jadi journal.txt. Kita lihat. Jadi si tugas ini di sini sudah nggak ada karena bukan nggak ada tapi kita telah merenamenya jadi namanya tugas jadi jurnal. Sudah untuk yang komen filenya kita bisa clear. Kemudian poin yang kedua di sini yaitu install aplikasi. Satu contoh saja. Nah, untuk install aplikasi ini itu kita pakai perintah tadi sudo apt get install kemudian nama program yang ingin kita install. Misal di sini saya ingin menginstal aplikasi Sticky Notes. Jadi kita masuk dulu dalam rootnya itu, masukkan passwordnya. Nah, kalau udah masuk root ini, kita bisa langsung ketikkan perintah tadi, install, terus nama
aplikasi yang ingin kita install. Misal di sini sticky notes. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, bentar. Kita coba cari di sini. Kelihatannya belum terinstall. Misal di sini saya ingin menginstal, sebentar. Kita coba di sini bisa nggak kalau misal kita menginstal si NetBeans. Kita coba, bisa. Kita tunggu saja sampai ntar. Apakah kita ingin melanjutkan di sini? Kalau ya, ketik Y saja. Kalau tidak, tinggal ketik N. Ini masih berjalan. Kemungkinan ini cukup lama karena kan NetBeans kan juga agak berat programnya. Jadi selain si NetBeans ini, kita juga bisa install aplikasi yang lain seperti aplikasi Dia, kemudian aplikasi zip file, kemudian banyak. Kita hanya perlu mengetikkan nama aplikasinya dalam terminal ini. Karena ini kelihatannya lama sekali prosesnya, intinya nanti kita hanya mengetikkan ini aja, sudo apt get install indikator sticky notes. Jadi sudo apt get install nama aplikasinya. Kemudian nanti ada perintah untuk melanjutkan. Jika iya, kita ketik Y. Jika tidak, kita kembali yaitu dengan N. Ini masih 4%. Jadi mungkin itu aja. Kalau nanti installnya udah selesai, nanti udah bisa dipakai sih. Bisa cari di menu sini. Kayak tadi sebelumnya. Karena tadi kan saya salah, mungkin salah penamaan namanya. Sebelumnya saya pause dulu ya, karena kan ini juga lumayan lama. Jadi di sini saya lanjut sedikit. Jadi proses untuk instalasi NetBeans-nya sudah selesai seperti ini. Kalau udah muncul root kembali berarti aplikasi itu sudah terinstall. Kita coba lihat apakah memang benar-benar terinstall. Kita ketikkan aja di menu namanya NetBeans ini. Berarti udah terinstall. Kemudian kita lanjut ke nomor 3 ya. Ke poin nomor 3. Kita exit terlebih dahulu. Nah,
seperti ini. Kita mulai lagi. Jadi poin 3 di sini kita browsing dengan menggunakan CLI. Satu website dengan contoh browsing berpindah page. Kita coba di sini. Langkah pertama itu kita harus mendownload terlebih dahulu gitu sebuah web konsul yang berbasis teks bebas untuk sistem Linux. Di sini saya memakai aplikasi Elinks. Jadi Elinks ini sebelumnya sudah saya download, sama tata cara untuk mendownloadnya sama seperti poin nomor 2 tadi. Oleh karena itu di sini kita langsung ketikkan aja begini, Elinks, enter, muncul seperti ini. Lah, baru kita ketikkan URL yang ingin kita kunjungi gitu. Misal di sini saya ingin masuk ke dalam Google. Nah, tampilannya kan seperti ini. Baru kita ingin mencari apa gitu. Misal di sini saya ingin masuk dalam sebentar. Cancel. Di enter dulu. detik.com, enter, kemudian yes, sehingga muncul seperti tampilan pada browser-browser umumnya gitu. Ini udah masuk, ada berita-berita. Nah, kemudian kita pengen gitu kayak mencari hal lain gitu. Terus ya udah kita hapus saja. Terus pengen berita apa gitu. Misal berita tentang new normal. Kita telusuri. Yes. Nah, ini udah ada berita tentang new normal. Dan kalau misal kita tekan tombol escape, kemudian file ya kita klik. Nah, nanti ada option gitu. Bisa kita memilih open new Windows, open new tab, kemudian dan lain-lain. Mungkin itu nomor penjelasan dari nomor 2. Saya ulangi lagi, kenapa kok Elinks? Saya memilih Elinks di sini karena Elinks itu sebuah web berbasis web konsul dan berbasis teks ya, bebas untuk sistem Linux. Tapi kekurangan dari Elinks di sini tuh dia tidak mampu menampilkan gambar karena dia hanya dikhususkan untuk mode teks saja. Tetapi dia berjalan lebih cepat ketimbang browser-browser yang lainnya yang menampilkan gambar. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Which operating system should you choose for your next PC and why? Jadi untuk saat ini saya kan masih menggunakan Windows. Kemungkinan besar karena sering latihan operasi sistem yang close open source. Jadi kemungkinan saya akan milih yang open source karena kan bebas gitu untuk kita memodifikasi, dan si Linux ini kan Linux yang Ubuntu ini kan tidak berbayar. Kemungkinan besar untuk next PC atau device saya memakai open source. Tapi tidak menutup kemungkinan di sini saya juga walaupun memakai Windows, di sini juga bisa belajar terlebih dahulu dan mendalami si Ubuntu atau si Linux ini, karena kan bisa memakai VirtualBox. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.